Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Anggreni, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sekarang saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial tahun 2022. Kali ini kali pertama saya membuat podcast, dan kali ini saya mengangkat tema yaitu mengenai pembuatan batu bata sebagai potensi ekonomi desa. Untuk menilai potensi desa itu sendiri, ada beberapa faktor nih yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, yaitu salah satunya potensi fisik. Potensi fisik dari suatu desa yaitu potensi yang dapat terukur dan juga terlihat secara fisik, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu potensi fisik yang dapat dikelola adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan sumber daya alam yang paling biasa dibilang dominan pada suatu desa. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pabrik pembuatan batu bata di Desa Sulala. Di desa ini sudah padat dengan pemukiman penduduk. Ada beberapa UMKM di desa ini, yaitu salah satunya adalah pabrik pembuatan batu bata. Pabrik yang akan saya bahas ini adalah salah satu pabrik warga Sulala. Di pabrik batu bata ini tidak memiliki banyak karyawan karena yang bekerja dalam mengelola pabrik ini adalah keluarganya sendiri. Untuk produksi batu batanya sendiri, pabrik ini dapat memproduksi sekitar 500 sampai 1000 bata per hari. Namun jika kondisi cuaca tidak memungkinkan seperti pada bulan-bulan ini, yaitu curah hujan yang tinggi sehingga membuat pabrik batu bata ini tidak memproduksi batu bata. Dikarenakan setelah dicetak, batu bata ini harus langsung dijemur sekitar 2-6 hari. Bahan baku utama dalam pembuatan batu bata ini adalah tanah. Tanah dibeli di beberapa tempat dengan menggunakan mobil. Dari tanah inilah yang nantinya bisa menentukan kualitas batu bata baik atau buruk. Maka dari itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh pengusaha batu bata adalah menyiapkan tanah sebanyak yang berapa ia akan memproduksi batu bata nantinya. Pada pembuatan batu bata pada saat ini, jarang sekali ditemui dengan proses pembuatan yang masih manual. Pada saat sekarang ini, banyak yang sudah menggunakan mesin yang biasanya mereka menyebutnya dengan mesin molen. Nah, pembuatan dengan proses manual ini cukup dengan mengumpulkan tanah pada tempat penampungan, lalu tanah dihancurkan menggunakan mesin penghancur sama lebih kurang beberapa jam, hingga tekstur tanah berubah menjadi lumpur. Setelah tanah sudah menjadi lumpur, maka lumpur tersebut sudah bisa diangkut untuk masuk pada proses pencetakan. Dalam proses pencetakan batu bata ini, dalam sehari mereka bisa mencapai 500 sampai 1000 per buah. Kemudian batu bata yang telah dicetak itu diletakkan di tempat penjemuran batu bata. Mereka menyebutnya dinding-dinding, agar batu bata yang masih basah ini menjadi kering sedikit demi sedikit. Mereka susun satu persatu batu bata yang basah itu di setiap lajur tempat pengeringan batu bata, sampai semua lajur tempat pengeringan batu bata itu dipenuhi dengan batu bata. Batu bata siap untuk dikeringkan. Lalu batu bata yang sudah dicetak dan dibiarkan beberapa hari agar mengeras terlebih dahulu dengan kondisi tertutup. Maka mereka menutup setiap jalur tempat pengeringan batu bata itu agar saat hujan batu bata tidak basah. Setelah itu melakukan proses pembakaran untuk membuat batu bata ini menjadi sangat kering dan berkualitas bagus, sehingga tidak mudah pecah dan aman untuk digunakan. Untuk tahap penjualan batu bata ini sendiri, biasanya para pemilik pabrik memasarkannya menggunakan WA Story pemilik pabrik tersebut. Namun tidak sedikit juga nih pembeli yang langsung datang ke pabrik baik di Desa Sulala maupun di luar Desa Sulala tersebut. Demikianlah podcast saya kali ini. Semoga pada tema kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.